Teman-teman pernah kebayang nggak sih kalau misalnya ada bencana atau kondisi yang mengganggu kondisi finansial kita, ada yang bantu kita nih secara finansial, tanpa ngutang, minta ke orang, atau ngejual aset yang kita punya. Nah, ternyata ada nih produk keuangan yang bisa nge-solving masalah tadi, yang bernama asuransi. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, aku adalah Jaratul Jasmine, pembelajar keuangan syariah yang akan membagikan berbagai materi, informasi seputar keuangan syariah. Oke, kalau misalnya lihat dari definisi, asuransi itu adalah produk keuangan yang sifatnya proteksi. Apa yang diproteksi? Ya bisa berupa aset atau apapun yang bisa menjadi objek dari asuransi itu sendiri. Dari kejadian-kejadian yang tidak direncanakan seperti bencana atau sakit, meninggal, dan sebagainya. Nah, sebenarnya sih kalau dipikir-pikir produk ini tuh bagus banget ya, tapi mungkin banyak juga nih kesalahpahaman orang tentang asuransi. Asuransi itu adalah produk investasi, bukan proteksi. Ini salah banget. Justru sebaliknya, asuransi itu adalah produk proteksi, bukan investasi. Jadi udah bahas tentang asuransi itu sendiri. Nah, sekarang tuh kita kenal ya, ada yang namanya asuransi yang konvensional, sama ada yang namanya asuransi syariah. Kalau dari yang aku pelajari itu, sebenarnya sih mirip, tapi hal itu bisa berbeda dari akad. Nah, akad itu adalah perjanjian, dimana kalau asuransi konvensional itu, akadnya adalah akad tijaroh atau jual beli, dimana premi atau iuran yang dibayarin sama nasabah itu dialihkan kepada perusahaan atau transfer of risk. Jadi kalau misalnya si nasabahnya udah bayar premi nih, bulan pertama 1 juta, bulan kedua 2 juta, dan seterusnya sampai bulan ke-12 dan nggak terjadi kenapa-napa, asumsinya ya udah nggak dapet apa-apa dan uangnya adalah buat si perusahaan. Kepastian ini nih, sebenarnya kita bakalan dapet uang pertanggungan atau enggak sih? Kan kita nggak tahu ya, karena asuransi itu baru keluar kalau misalnya kita klaim, which is kalau terjadi bencana sama aset atau elemen yang diproteksi. Nah, kalau misalnya di asuransi syariah, ini akadnya akad tabaruk tolong menolong, di mana peserta atau orang nih yang mau ikut asuransi syariah itu diniatkan untuk membantu peserta lain dan diri sendiri kalau terjadi bencana yang berimpact kepada keuangan. Nah kan kalau misalnya tolong menolong, gak kayak jual beli ya, yang harus ada perhitungan angkanya. Tapi ya udah, sekedar kita mau mengeluarkan uang untuk menolong orang lain dan diri kita sendiri. Jadi baik premi yang kita keluarkan itu nilainya sama, tapi bisa dapat manfaatnya berbeda waktu, ya nggak apa-apa, karena itu juga untuk tolong menolong. Jadi lebih mulia dan nggak ada rasa keterikatan bahwa saya lebih rugi nih, karena bayarnya lebih lama untuk mendapatkan uang pertanggungan yang sama, atau di sisi lain saya lebih untung nih, uangan yang sama, tapi jangka waktunya lebih pendek. Gak kayak gitu, karena konsepnya adalah tolong menolong. Itu dari segi akad. Asuransi syariah jadi boleh dong ya, karena udah ada fatwa DSN MUI-nya juga. Fun fact-nya juga, asuransi syariah itu nggak cuma untuk orang-orang yang muslim doang, tapi non-muslim pun juga sekarang banyak loh yang lebih memilih asuransi syariah. Mungkin dari sudut pandang aku sendiri ya, dari konsepnya agak lebih mulia ya. Mungkin banyak salah kaprah juga. Asuransi syariah itu sebenarnya gak percaya sama Tuhan. Bukan ya teman-teman, karena asuransi syariah itu kan memproteksi bukan diri kita yang diproteksi, tapi keuangannya yang diproteksi. Seberapa worth it sih punya asuransi syariah untuk nge-solve problem finansial tadi? Untuk mencapai suatu tujuan kita atau impian kita pasti butuh uang dong untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perjalanan kita untuk mengumpulkan uang, ada hal yang gak bisa kita kontrol ya, seperti misalnya harus tutup usia, tiba-tiba sakit, dan gak bisa kerja, dan sebagainya. Nah, atas dari problem inilah, dari teori-teori financial planner, praktisi keuangan, asuransi itu menjadi fondasi yang penting untuk mencapai tujuan finansial kamu. Untuk kamu yang pengen tanya-tanya lebih lanjut mengenai asuransi syariah, boleh komen di kolom komentar atau konsultasi bareng aku melalui link di description box. Kalau misalnya channel ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah!